pernah menemukan satu mahasiswa yang datang kepada saya dan dia hanya bilang ke saya, Bu, saya sudah mau berhenti nih, Bu. Saya pikir berhenti kuliahnya nih, tapi dia bilangnya apa? Saya mau berhenti hidup, kata dia. Karena ternyata 84% masalah kesehatan jiwa pada mahasiswa itu disebabkan justru dari keluarga. Nah, ini kan harusnya kita penuhi nih, karena mereka kan hidupnya di kampus. Sehingga apa yang mereka tidak dapatkan dari keluarga, setidaknya harus kita berikan menu di kampus kita. Seperti kasus yang terjadi belum lama ini, itu dari kasusnya almarhum Timothy Anugrah, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi atau universitas di Bali. Jaga bangsa, berawal Indonesia bersama kita, mengabdi untuk semua. Berawal Indonesia bersama kita, mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Halo sejawat perawat, selamat datang kembali di channel Nurse Station, channel yang membahas dunia keperawatan dari berbagai sisi. Hari ini kita sangat beruntung sekali kedatangan pakar di bidang keperawatan jiwa. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu strategi perawat jiwa melawan beban pendidikan dan cyberbullying. Sudah bersama kita Ibu Dr. Nurse Heni Dwi Windarwati, SCAP, MCAP, SPCAP J, selaku Ketua IPKJI. Apa kabar Ibu? Halo, apa kabar semuanya? Selamat sore. Halo Ibu, selamat sore. Sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Ibu, kalau boleh tahu sekarang posisi lagi di mana nih Bu? Ya, saya sedang ada di Pacitan, salah satu kabupaten di Jawa Timur ya. Tapi senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, Ibu, sebelum kita merambah ya Bu, ke pertanyaan yang penting nih Bu. Dari kacamata IPKJI sendiri nih Bu, seberapa serius sih kondisi perawat kesehatan jiwa anak dan remaja di Indonesia saat ini? Dan kenapa tekanan belajar dan cyberbullying ini seperti jadi musuh bersama yang harus segera kita hadapi, Bu? Silakan, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, jujur ya, kalau kita bicara tentang cyberbullying ataupun bullying ya, kalau kita menemukan ada beberapa macam jenis bullying ya, ada bullying dan ada cyberbullying. Dan kalau kita boleh menyampaikan, sebenarnya kita sudah levelnya adalah darurat sistemik ya, karena anak-anak kita sekarang sudah memikul beban ganda, khususnya terkait dengan target akademik, belum lagi paparan dengan digital dan hubungan dengan orang tua yang mungkin menjadi sangat rentan karena mereka sekarang hubungan mereka dengan orang tua itu menjadi sangat renggang gitu ya, karena kesibukan dengan digitalisasi atau tugas-tugas dari akademik, sehingga efeknya mereka kadang-kadang kehilangan waktu untuk istirahat. Nah, kalau kita lihat di kesehatan jiwa, khususnya kami di keperawatan jiwa, tentu melihat banyak sekali efek-efeknya. Banyak dari mereka yang kemudian mengalami kecemasan, depresi, melarikan diri, dan ini yang paling penting harus kita waspadai adalah adanya pikiran menyakiti diri atau bahkan mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup. Saya rasa ini adalah beban kita bersama karena kita tahu di mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat, khususnya kita sebagai tenaga keperawatan yang juga mempersiapkan kaderisasi kita pada adik-adik kita yang saat ini sedang pendidikan, dan ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan upaya-upaya promotif dan preventif. Dan satu hal yang menarik sebenarnya ya, di PP nomor 28 tahun 2024, itu di dalam undang-undang kita benar-benar disampaikan peran dari perawat jiwa itu sangat-sangat diperhatikan ya. Kalau kita tahu bersama di PP nomor 28 tahun 2024 disampaikan bahwa perawat dan nurse spesialis jiwa memegang peran penting di dalam menjaga kesehatan jiwa dan juga menjaga supaya tidak terjadi risiko bunuh diri yang saat ini memang marak sekali terjadi pada kelompok anak dan remaja. Dan mungkin kalau kita tahu bersama, kita tahu bahwa di negara-negara ASEAN ataupun juga secara kebijakan global di WHO, mereka juga menyampaikan bahwa pentingnya kita untuk mewaspadai masalah kesehatan jiwa khususnya pada kelompok young adult ya, yang saat ini menjadi concern kita bersama, ditambah lagi isu tentang climate change. Oke, baik Ibu. Nah, kita coba menganalisis beban akademiknya nih Bu ya Bu. Tuntutan kurikulum ini kan nilainya sempurna ya Bu. Sampai persaingan itu buat masuk kampus
kampus favorit sering banget itu bikin siswa tuh stres gitu, Bu. Kayak menjadi beban pikiran yang tadi seperti Ibu bilang. Nah, menurut Ibu, kapan sih Bu tekanan belajar itu masih wajar gitu? Wajar memotivasi, dan kapan juga dia bisa berubah menjadi beban psikologis yang butuh pertolongan perawat jiwa? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita nggak bisa langsung menyampaikan bahwa apakah beban akademik itu menjadi satu-satunya penyebab masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja, terutama juga pada generasi kita ya, teman-teman yang saat ini sedang studi sebagai perawat tentunya. Tentu ada banyak hal yang harus kita lihat. Yang pertama, bagaimana mereka semua memiliki ketahanan mental. Kalau saya boleh menyampaikan, sebenarnya kita harus punya dua upaya tumbuh. Yang pertama, tumbuh ke bawah dan tumbuh ke atas. Saya mengibaratkan seperti kita di tanaman ya. Tanaman itu kan ada tanaman yang tumbuhnya ke bawah yaitu akar, dan yang berikutnya adalah tumbuh yaitu cabang-cabang ke atas. Maka sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengadaptasikan pendidikan itu sesuai dengan kapasitas dari mahasiswa kita tentunya ya. Nah, untuk itu maka sebenarnya ini harus ada program yang harus dipersiapkan betul. Negara harus hadir di sana. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa saat ini kita lebih banyak tumbuhnya ke atas saja tanpa kita memperhatikan tumbuh ke bawah. Yaitu apa? Ketahanan mental kita yang harus dibangun di keluarga, kemudian ketahanan mental kita bersama dengan teman-teman kolega kita, semuanya itu harus dipersiapkan betul. Sehingga nanti ketika kita bicara dan tentang beban akademik, maka kita lebih objektif menilainya ya. Jadi kita tidak selalu menyalahkan satu pihak saja, tetapi kita harus melakukan tadi penyesuaian-penyesuaian, apakah ada adaptasi yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah melihatnya dari dua hal tersebut, maka sebenarnya pendidikan kita harus memberikan bantuan kepada rekan-rekan kita, adik-adik kita semuanya. Bagi mereka yang mungkin saat ini dikejar-kejar hanya tumbuh ke atas saja, maka tugas kita di dalam pendidikan, kita juga harus mempersiapkan mereka bagaimana ketahanan mental mereka. Contohnya melalui upaya-upaya tentang kesehatan mental, deteksi dini yang saat ini juga sudah dilakukan. Barangkali kita semuanya juga harus tahu ya, ada program dari Kementerian Kesehatan tentang CKG, cek kesehatan gratis. Yang di sana salah satunya adalah tentang kesehatan jiwa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita punya PR yang cukup banyak, bagaimana kita mensinkronkan pola-pola screening yang secara masif nanti untuk mendeteksi apa sebenarnya yang terjadi pada mahasiswa kita, ataupun mungkin pada adik-adik kita, atau mungkin pada perawat kita di Indonesia gitu. Setelah itu maka kemudian kita harus mensinkronkan sistem pendidikan kita, karena kan nggak mungkin kita menyamakan, oh kalau dulu saya kayak gitu kuat gitu ya. Tidak bisa demikian. Jadi kita harus melihatnya. Nah, bagi institusi pendidikan sebenarnya kita juga harusnya belajar banyak ya. Kita harus mendengarkan, harus melakukan evaluasi sehingga kita tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita. Sehingga nanti sistem pendidikan kita akan ada dua unsur, bagaimana mengedepankan pola pembelajaran yang mengajarkan tumbuh ke bawah, yaitu mengangkat tentang ketahanan mental mereka, tentang rasa empati mereka, dan yang terakhir nanti adalah bagaimana meningkatkan ketahanan ke atasnya ya, bagaimana berprestasi, bagaimana mereka menjalin kolaborasi dengan stakeholder atau profesi yang lainnya. Ya, memang kalau kita lihat, kami kebetulan banyak sekali melakukan studi-studi ya di kampus ya. Kami sudah bekerja sama dengan 5 kampus, dan di kampus itu kami menemukan banyak sekali ternyata pondasi utamanya justru tidak hanya dari kampus saja, tetapi dari keluarga. Ini temuan yang cukup mengejutkan buat kita, karena ternyata 84% masalah kesehatan jiwa pada mahasiswa itu disebabkan justru dari keluarga. Nah, ini kan harusnya kita penuhi nih, karena mereka kan hidupnya di kampus. Sehingga apa yang mereka tidak dapatkan dari keluarga, setidaknya harus kita berikan menu di kampus kita gitu. Sehingga mereka nanti mampu untuk bisa beradaptasi ya. Kalau mereka memang masih dalam proses untuk berkembang ke bawah tentang ketahanan mental mereka, ya nggak apa-apa, kita dampingi mereka gitu. Jadi dosen pun juga harus membantu, demikian juga stakeholder yang lainnya seperti pemangku kepentingan
kepentingan, kemudian juga termasuk pendik, dan kita sendiri sebagai mahasiswa, kita juga harus mau belajar ya, bagaimana kita menyadari ada hal-hal yang harus kita lengkapi dalam perjalanan hidup kita. Itu mungkin ya, supaya kita bisa memahami bagaimana emosi kita, belajar tentang cara pengambilan keputusan kita, sehingga nanti ke depan kita sebagai tenaga keperawatan menjadi tenaga keperawatan yang tangguh tentunya. Itu barangkali yang harus kita lakukan. Nah, Ibu, sedikit kita mengingat kembali nih, Bu. Kalau dulu itu kan perundungan fisik ya, Bu. Nah, kalau di zaman sekarang nih, Bu, anak-anak muda sekarang, mungkin di perguruan tinggi atau universitas, anak-anak kuliah sekarang, itu sekarang pindah ke direct message, Instagram, kolom komentar, grup aneh-aneh. Kita bisa ambil sedikit satu kasus yang beberapa waktu lalu sempat terjadi di Indonesia, Bu. Seperti kasus yang terjadi belum lama ini, itu dari kasusnya almarhum Timothy Anugrah, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi atau universitas di Bali. Nah, pertama kali saya ngelihat kasus ini, Bu, kayak ini kuliah di kampus serius ada gitu. 2025. Itu jadi pertanyaan besar saya, Bu. Satu ya, iya. Sebenarnya banyak terjadi. Betul. Nah, pertanyaan saya, Bu, apa sih, Bu, bedanya cyberbullying dengan bullying biasa? Dan kenapa dampaknya ke mental bisa lebih jauh menghancurkan dan sulit sembuh? Silakan, Bu. Iya. Karena sebenarnya cyberbullying itu seperti kita sedang berjalan tapi kita tidak bisa pulang gitu ya. Kenapa? Karena semua yang ada di sana itu tidak bisa kita hapus. Bahkan kadang-kadang kita akan viral dan itu akan menimbulkan jejak digital yang sulit sekali untuk dihilangkan. Tentu itu akan mempengaruhi ya rasa malu kita, kemudian bagaimana kita menghadapi respon publik yang terus-menerus terjadi gitu ya. Belum lagi sebenarnya kita pada waktu COVID-19 kemarin kita ini punya PR 2 tahun loh, kita ini tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga di sanalah sebenarnya ada celah mereka kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, selalu melihat orang lain itu secara negatif gitu ya, sehingga pada akhirnya orang dilihatnya tidak punya kemampuan, padahal setiap orang pasti punya kemampuan gitu. Nah ini kalau terus-menerus terjadi, maka yang terjadi berikutnya adalah individu itu akan merasa dirinya tidak bermakna, dirinya tidak memiliki harga diri gitu ya. Sementara orang lain yang menautkan itu di dalam media sosial ataupun mungkin media-media digital, itu mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu akan meninggalkan jejak seumur hidup, yang itu kalau saya bilang psychological pain-nya itu dalam kondisi krisis ya. Jadi kita boleh sih sebenarnya kita itu mengenal namanya psychological pain. Saya selalu mengatakan tiap orang itu harus belajar psychological pain. Seperti kita dulu waktu COVID ya. Ingat waktu kita COVID kita senang banget ya, begitu ada vaksin kita langsung berebut, saya vaksin dulu. Padahal kita tahu loh vaksin itu sakit gitu ya. Tapi kenapa kita mau? Karena kita ingin kebal gitu kan ya. Nah sebenarnya di psychological juga kita mengerti ada namanya psychological pain. Nah psychological pain itu sebenarnya adalah satu hal yang positif seperti vaksin sebenarnya. Namun kalau psychological pain-nya itu berat, maka inilah yang nanti justru akan menimbulkan krisis gitu. Apalagi tadi yang saya bilang, kita sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Sekarang kan kita jadi gampang baperan ya kalau ketemu sama orang lain, diingatkan baper gitu. Kenapa? Karena kita tadi punya PR 2 tahun, kemampuannya terbatas. Nah untuk itu maka kita harus memperhatikan betul dampaknya. Bayangkan saja kalau dulu mungkin saya dipukul, orang lain yang melihat saya hanya 1-2 orang saja, malunya cuma dengan 1-2 orang saja. Sementara sekarang sudah dengan banyak orang. Belum lagi orang di luar sana gimana meresponnya. Ketika ada yang menautkan itu, mereka punya pengalaman yang sama, mereka mengiyakan tanpa melihat terlebih dahulu. Sebenarnya benar nggak sih berita yang ada di sana? Nah, itulah kenapa kemudian kalau di pendidikan kita mengenal ada Permendikbud ya nomor 46 tahun 2023 yang mereka menegaskan bahwa harus ada satuan tugas untuk pencegahan
dan penanganan kekerasan, khususnya di universitas ya. Sebenarnya ini pintu masuk, tetapi yang harus kita perhatikan adalah pintu masuk itu kan nggak boleh hanya sekedar oh ini aturan, tetapi kita harus siapkan siapa yang ada di sana, gitu kan ya. Barangkali kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya yang menjadi korban bullying bukan hanya mahasiswa saja sih sebenarnya ya. Dosen pun juga banyak yang mengatakan, karena saya sudah menerima banyak keluhan, misalnya dosennya jadi takut nih ketemu sama mahasiswa. Kenapa? Karena nanti mahasiswanya ngancem loh Bu, kalau ini nanti saya viralkan, jadinya akhirnya dosennya juga ketakutan. Jadi sistem di pendidikan harus diperbaiki betul. Tentu ini kiprah dari PPNI, kiprah dari IPKJ itu sangat penting ya, di dalam tadi mendobrak adanya isu-isu terkait dengan cyberbullying. Satu hal lagi sebenarnya yang sedang kita kawal bersama adalah beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan bersama dengan beberapa kementerian itu mereka melakukan diskusi tentang apakah perlu kita membangun satu kebijakan baru, seperti mungkin kalau kita lihat tetangga ya, penggunaan media sosial akan dibatasi pada usia tertentu, karena kita tahu betul bahwa digital itu sebenarnya tidak bisa kita anggap sederhana ya. Itu bisa merusaknya di prefrontal kita loh. Bayangkan kalau prefrontal kita rusak, maka kemampuan kita di dalam mengelola emosi juga akan terganggu, kemampuan kita di dalam mengambil keputusan juga akan terganggu. Sehingga apa, akhirnya mereka ya udah itu yang mereka lakukan terus menerus, dan ketika orang lain mengiyakan itu, maka kemudian dia akan melakukan cyberbullying terus menerus pada orang lain gitu ya. Karena dianggap dibenarkan. Mungkin kita mengenal ada namanya validasi emosi ya. Karena sekarang dengan adanya media sosial, orang akan oke, iya saya melakukan itu, oke yuk kita viralkan dan lain sebagainya. Nah ini tentu pendidikan digitalisasi di Indonesia itu sudah harus dilakukan. Saya pikir ini sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh satu pihak saja, negara harus hadir gitu ya. Kita harus menyuarakan itu supaya ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu. Baik Bu, nah di Indonesia nih Bu ya, saya mungkin udah riset beberapa kali tentang kesehatan mental ini Bu. Kebanyakan dari orang tua di Indonesia ini itu terlambat Bu, terlambat sadar kalau misalnya anaknya ini punya masalah mental gitu Bu. Nah, menurut Ibu ada nggak sih Bu tanda-tanda spesifik yang mungkin paling sering Ibu temuin di lapangan gitu, yang bisa jadi red flag bagi orang tua dan guru bahwa anak-anak atau siswa mereka lagi tertekan gitu Bu? Iya, betul. Iya, kita tahu sekali sekarang ini orang tua banyak fokusnya jadi terpecah ya. Kalau dulu orang tua fokus pengasuhan itu nomor 1, tapi kalau sekarang pengasuhan bisa jadi nomor 2, 3, dan seterusnya, karena mereka lebih fokus kepada masalah ekonominya. Maka sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengedepankan kepercayaan dari orang tua ini bahwa mereka ini penting bagi anak-anak mereka. Nah, untuk itu orang tua harus menyadarinya dengan cepat ya apa yang terjadi pada anak-anak kita. Sebenarnya perubahan kecil ya, ritme tubuh seperti kok anak saya jadi sulit tidur, makannya nggak lagi bersama dengan kita, kalau sekolah mereka jadi sering terlambat pulang, atau mungkin kalau ngobrol jadi sulit banget ngobrolnya gitu ya, duduk bersama tapi kita sibuk dengan gadget kita masing-masing gitu. Atau mungkin sebenarnya ada letupan-letupan emosi ya, seperti marah-marah gitu. Tapi kadang orang tua itu menganggap normal Jadi banyak orang tua yang menormalisasi gejala-gejala awal dari masalah kesehatan jiwa pada anak-anak. Belum lagi yang sering saya temukan, orang tua itu tidak pernah mengenali jejak digital anaknya. Jadi mereka nggak pernah tahu kalau anak saya itu menulis apa gitu. Saya menemukan kasus itu ya, di mana pada waktu itu kami menemukan satu anak yang kemudian di WA oleh temannya, dan dia diminta untuk membuli temannya. Jadi sebenarnya yang membuli bukan dia, tapi karena dia diancam temannya. Jadi ini bulinya kayak berjamaah gitu ya, bikin siklus gitu ya. Orang tuanya nggak tahu loh itu. Gitu. Jadi orang tuanya nggak pernah buka, padahal anak ini masih usianya berapa? Masih berusia sekitar 8 tahun. Jadi sekitar kelas 2 SD, bayangkan saja ya. Jadi anak 2 SD sudah bisa membuli temannya melalui Instagram. Bayangkan saja, ini sesuatu yang menurut saya nggak main-main. Nah, orang tua itu kadang-kadang mereka akan bilang ya, kalau anak-anak itu marah,
biarin aja deh dia lagi bad mood gitu ya. Iya nggak? Suka mendengar itu nggak? Betul. Kita lagi bilang terus orang tua kita bilang, biarin aja, nanti juga akan baik sendiri. Iya. Padahal mungkin sebenarnya itu alarm yang disampaikan oleh anak-anak kita. Iya, betul. Saya lagi nggak baik-baik saja. Betul. Jadi orang tua kadang-kadang juga harus menjadi teman bagi mereka. Mungkin agak berbeda dengan dulu ya. Kita tidak bisa menyamakan itu, tetapi mungkin kita bisa belajar bagaimana keluarga menjaga ketangguhan anak-anak mereka gitu ya, dengan cara yang memang berbeda ya, karena memang generasinya agak berbeda. Paling tidak kita menyampaikan, yuk ada waktu kita bersama gitu ya, sehingga nanti kita bisa mendengarkan curhat mereka gitu. Atau mungkin kalau anak-anak kita, kok mama jadi sering nggak jadi pulang, itu sebenarnya mereka sedang menanti. Iya, betul. Apa yang kamu harapkan dari mama sama papa ada di sana gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita bilang, iya kita lagi nyari uang nih untuk kamu, untuk sekolah kamu. Nah itu sesuatu yang menurut saya sudah harus ada perbaikan ya. Jadi kami kebetulan beberapa waktu ini diminta oleh Kementerian Kesehatan juga melakukan evaluasi evaluasi terkait dengan deteksi dini pada anak dan remaja. Ya, sampainya memang masih di SMA. Tapi kami menemukan loh, orang tua itu sampai nggak tahu apa yang dialami oleh anaknya. Bayangkan saja. Baik. Jadi gurunya lebih tahu loh. Anak ini kesulitan tidur di rumah, itu gurunya yang lebih tahu daripada orang tuanya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya miris. Sehingga sekarang kita berharap teman-teman perawat kita di puskesmas itu dapat memimpin bagaimana family psikoedukasi ya, kemudian menyusun safety plan bagi keluarga supaya keluarga ini punya ketahanan mental yang baik dan mengelola resiko-resiko yang bisa membahayakan keluarga mereka. Nah kalau ini bisa kita lakukan akan sangat baik sekali, dan ini peran perawat ya, karena di semua puskesmas saya selalu mengatakan puskesmas itu isinya paling banyak adalah perawat loh. Iya. Gitu. Iya kan? Iya benar. Jadi kalau kita ada di sana, kita hadir di sana, maka sebenarnya kita sangat berharap Indonesia ini akan kuat, anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya generasi dan ketangguhan yang positif tentunya. Itu barangkali ya kalau dari saya. Iya, nah Bu, sejauh ini Bu, pernah nggak sih Bu ngalamin langsung atau bertemu dengan satu case-nya gitu Bu? Ada satu anak gitu Bu, dan dia punya permasalahan khusus dengan mentalnya dia Bu. Nah, cara paling cepatnya nih Bu menangani anak ini tuh gimana Bu? Melakukan edukasinya, melakukan untuk mendinginkan dia, suasana hatinya, seperti hal-hal kayak gitu gimana sih Bu? Iya, sebenarnya anak-anak kita itu yang dia inginkan pertama adalah didengarkan. Betul. Mereka itu ingin didengarkan curhatnya tanpa di-cut dulu. Kita harus mendengarkan perspektif mereka gitu ya. Jadi kalau dulu kita dinasehati oke, tapi kalau sekarang enggak. Jadi kalau saya bilang, kalau saya beberapa kali punya klien gitu ya, saya selalu mengatakan bahwa upaya yang harus saya lakukan adalah satu, mendengarkan, yang kedua membangkitkan self-awareness mereka. Bahwa dia punya potensi, bahwa sekarang mungkin ada keterbatasan, tapi keterbatasan ini masih bisa kita kejar loh gitu. Untuk itu maka cara-cara komunikasi kita juga tidak boleh komunikasi yang membuat mereka terancam. Seringkali saya hanya menyampaikan, kalau menurutmu gimana itu? Baik atau tidak? Itu kan sebenarnya pertanyaan yang mudah banget ya, tapi itu meaningful buat mereka. Dan mereka punya kesempatan untuk berpikir, oh iya apa yang saya lakukan ternyata salah. Tapi mungkin mereka akan bilang, Bos, tapi saya nggak mampu ya, saya tahu itu salah, tapi saya nggak mampu mengelolanya. Oke, kamu perlu dibantukah? Iya Bu, bantuannya seperti apa? Apakah dari kami atau dari orang lain? Itu mereka akan sangat senang sekali kalau itu terjadi ya. Banyak sekali orang tua itu begitu mereka dapat hasil screening ini kasus yang sekarang terjadi nih ya. Jadi sekarang ada programnya CKG, mereka ngecek ya kesehatan mereka, terus kemudian hasilnya dikirim ke orang tua. Padahal mereka sudah direkomendasikan nih anaknya sedang tidak baik-baik saja, misalnya mengarah pada gejala ansietas atau depresi. Orang tuanya bilang apa? Enggak kok, anak saya nggak apa-apa kok. Sehat-sehat siapa yang aja anak gitu saya ya. gangguan jiwa gitu, coba. Padahal kita screening nggak bicara tentang gangguan jiwa. Kita screening itu adalah apakah kita menemukan gejala-gejala yang kalau kita biarkan bisa mengarah pada kecemasan dan depresi atau bahkan mungkin gangguan jiwa berat gitu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi strategi saya sederhana sekali, mendengarkan mereka dan mereka banyak curhat. Kadang-kadang kalau dalam kondisi krisis saya pernah menemukan satu mahasiswa yang datang kepada saya dan dia hanya bilang ke saya, Bu, saya sudah mau berhenti nih Bu. Saya pikir berhenti kuliahnya nih, tapi dia bilangnya apa? Saya mau berhenti hidup, kata dia. Ya,
harus kita lakukan, nggak boleh panik bagi teman-teman perawat, tapi yang harus kita lakukan adalah, oke, kalau itu yang kamu rasakan saat ini, apa yang bisa sekarang ibu bisa sediakan supaya kamu merasa aman saat ini, detik ini. Betul. Itu saja kita lakukan. Bahkan saya sering mengatakan, oke, mungkin perjalanan yang sudah kita lalui sangat berat, kita berhenti dulu, istirahat dulu. Kita akan duduk bersama, hanya diam-diaman saja. Nah, kadang mereka hanya menangis saja, tapi bagi mereka itu meaningful, ya. Karena mungkin menangis aja sekarang udah nggak didengerin sama orang tuanya. Betul. Malah orang tua tuh sekarang kayak, ngapa sih nangis terus kayak gitu. Betul. Ada apa Jadi sih? mereka akhirnya lari-larinya kemana? Ya media sosial lagi. Ya kalau mereka nggak punya teman akrab pasti itu. Atau mungkin kepada teman-teman yang justru akan membawa mereka pada pengaruh-pengaruh yang buruk. Nah ini yang kita sesalkan sebenarnya. Ya. Nah, itu, Bu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan ya. Iya. Nah, Ibu. Pelaku bullying nih, Bu. Kita bahas soal pelaku bullyingnya, Ibu. Dari beberapa case yang saya pernah baca dan saya temukan di internet itu, Bu, ada beberapa pelaku bullying yang ternyata si pelaku ini, Bu, itu juga dia adalah korban dari masalah dia yang lain, Bu. Kayak gitu. Nah, ada nggak sih, Bu, cara pendekatan dari perawat jiwa ini, Bu, yang humanis terhadap pelaku, terus fokusnya, terus penelusuran akar masalahnya dan reedukasi perilakunya dari si pelaku ini, daripada sekedar kita kan memberikan hukuman gitu, Bu. Nah, ini kita bahas dari peran perawat jiwanya ini, Bu. Ya, saya setuju banget itu. Jadi kalau saya boleh sampaikan, penelitian kami mengatakan bahwa seluruh anak kita itu sudah 100% terlibat dalam bullying. Saya bilangnya terlibat ya. Kalau terlibat pasti dia ada pelaku, pasti ada korban, ada saksi. Jadi sebenarnya kita jangan hanya fokus pada korban saja. Kita harus fokusnya di 3 itu, korban, pelaku, atau saksi. Gitu. Kalau kita bicara tentang korban, tentu ini langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah memastikan mereka untuk bisa mengelola trauma yang mereka lakukan. Ya, mungkin kita sudah mengenal ya beberapa pendekatan. Sekarang lagi digalakkan oleh Kementerian Kesehatan tentang program P3LP ya. Jadi bagaimana P3LP ini satu program yang dikelola oleh sekolah, dan sekolah dan universitas harus bertanggung jawab di dalam kesehatan mental. Dan sebenarnya ini related banget dengan salah satu item akreditasi baik di pendidikan maupun di pelayanan ya, bahwa kita harus menjaga keselamatan baik itu fisik maupun mental. Nah ini yang saya sangat senang sekali. Nah mungkin kita sudah sering mendengar ya kalau mereka yang menjadi korban, maka pendekatan yang paling gampang adalah pakai PFA gitu ya. Listen, look, listen, and link gitu ya. Jadi cuma gampang sih, amati ya, dilihat apakah dia ada trauma, kemudian jaga privasinya, dengarkan tanpa menghakimi, kita nggak bisa meninggalkan dia sendirian, dan kemudian harus memberikan dukungan, dan dukungan harus dilakukan bersama-sama. Kalau memang ada kegawatan, maka bisa kita lakukan dengan misalnya ada upaya-upaya krisis, misalnya ya harus ada tata laksana oleh tenaga profesional mental health ya. Kita mengenal di dalam PP nomor 28 tahun 2024 itu dikatakan mereka profesional mental health itu salah satunya perawat loh ya, nurse, spesialis jiwa ada di sana selain psikolog klinis dan psikiater. Tapi ini yang jadi PR, perawat spesialis jiwa ini nggak banyak dikenal oleh masyarakat kita. Jadi kita juga sedang mendorong nih teman-teman perawat kiprahnya di masyarakat. Lalu bagaimana kalau ini kepada pelaku gitu ya? Ya, pelaku ini kan mereka sebenarnya banyak sekali mengapa mereka jadi pelaku, karena mereka dulu mungkin menjadi korban. Kalau ingat siklus tentang bulan madu, tentang kekerasan, kadang-kadang kita ini menjadi korban dulu, tetapi kemudian mindset kita akan bilang bagaimana caranya saya membalas dendam apa yang sudah saya alami di waktu-waktu yang lalu. Karena dia tidak pernah ditolong pada waktu yang lalu, bisa jadi kemudian dia akan menjadi pelaku. Nah, pelaku ini kan sebenarnya sudah ada lukanya ya, sudah ada luka, dan lukanya nggak pernah disembuhin, itu masalahnya. Gitu. Nah, kalau kita hanya bicara tentang korban saja, sebenarnya kita salah. Kita juga harus mengedepankan rehabilitasi pada pelaku. Kan kita ingin pelakunya berhenti untuk perilakunya, dan dia akan bisa memulai kehidupan baru.
Ingat ya bahwa bahkan seorang pembunuh saja kita harapkan dia rehabilitasi dulu, meskipun melalui hukuman, tetapi kemudian kita harapkan mereka bisa mencapai kehidupan mereka kembali kalau memang hukumannya tidak seumur hidup gitu misalnya, atau hukuman mati. Demikian juga bagi pelaku ya. Jadi pelaku ini juga harus ditolong karena mereka punya luka. Apa yang harus kita urai? Apakah dia ada stres di keluarganya? Ataukah memang dia ada masalah di pertemanannya? Atau mungkin dia tidak mendapatkan apa yang harusnya dia dapatkan selama tumbuh kembang mereka. Nah, maka harus ada kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki nih tenaga kesehatan itu apa? Adanya restoratif dan skill based. Jadi assessment faktor pemicunya. Apa nih faktor pemicunya? Kalau faktor pemicunya itu yang tadi saya sampaikan mungkin trauma, ya harus kita perbaiki dulu traumanya dia. Kemudian kita harus kontrak dengan pelaku ya gitu. Jadi kalau pelakunya memang sudah ada, maka kita sampaikan kamu harus melakukan rehabilitasi berapa lama gitu. Dan kita harus mendampingi, nggak boleh ditinggalin gitu. Kita nyuruh mereka belajar tapi kita ninggalin ya sama aja gitu ya. Kemudian mungkin kita ajarkan mereka tentang regulasi emosi, meskipun ini tidak mudah ya. Jadi kita mengajarkan sesuatu yang selama hidupnya mungkin sudah berpuluh-puluh tahun dia luka tersebut, dan kita tiba-tiba harus memperbaiki luka itu. Maka pelatihan regulasi emosi dan literasi digital yang baik itu harus kita lakukan kepada mereka. Apakah nanti kalau saya ditanya berapa lama Bu gitu ya, berapa lama, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 1 tahun, bisa jadi lebih daripada itu, tergantung luka mereka sampai sejauh mana gitu. Kemudian harus ada nanti namanya restoratif meeting dengan si korban. Jadi kita nggak boleh mengajarkan nggak boleh dipertemukan, tetapi justru nanti pada suatu saat dia harus menyampaikan bahwa saya bersalah, saya meminta maaf, itu harus dia sampaikan. Demikian juga korban, kalau korbannya dipertemukan nanti pada suatu saat, mungkin saya pada saat bertemu dengan hal ini di kemudian hari, saya sudah punya ketahanan. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi kita akan membuat ada ruang-ruang penanganan edukatif ya, melalui tugas dari sekolah, kampus gitu ya, dan perawat jiwa kita harapkan nanti akan ada di situ mengisi celah-celah dari psikososialnya, sehingga nanti kita tidak hanya bicara tentang sanksi saja. Saya tidak berkata ini bahwa apakah saya tidak boleh melakukan sanksi kepada pelaku, boleh diberikan sanksi, tapi sanksinya harus ada restoratif dan skill base-nya gitu yang nanti bisa kita lakukan kepada si pelaku itu. Sehingga nanti kita harapkan siklus dari kekerasan itu bisa kita potong. Itu yang kita harapkan kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti dia dihukum, habis itu selesai dia melakukan lagi. Nah, yang harus kita lakukan. Ibu, tadi kan Ibu sudah sampaikan Ibu ya, kalau perlu ada perubahan sistem di sekolah dan negara harus hadir di dalamnya. Nah, kalau bentuk advokasi ataupun mungkin usulan atau ide dari IPKJI sendiri nih Bu, perawat kesehatan jiwa ini Bu, apa sih Bu usulan dan masukannya mungkin untuk regulasi untuk pemerintah ke depannya sebagai pemangku kebijakan? Iya, saya sangat senang sekali ya sekarang ini keterlibatan IPKJI sangat diperhatikan betul di pengambilan kebijakan, khususnya di Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya berdasarkan pengalaman kami, riset-riset kami memang lebih banyak pada young adult, pada anak dan remaja, dan juga ada di kampus gitu. Kalau saya mengatakan bahwa pendekatan melatih gatekeeper itu sangat diperlukan. Nah, gatekeeper kalau kita bicara di sekolah tentu ada guru, ya, kemudian ada wali, ada tendik yang juga harus diajarkan bagaimana sih mengenali secara dini masalah kesehatan jiwa yang ada di sekitarnya. Kemudian diajarkan juga pola komunikasi yang empatik. Kalau mungkin pernah, karena mungkin saya orang Jawa ya, saya bilangnya guru itu digugu dan ditiru, diikuti dan ditiru gitu ya. Maka cara kita berkomunikasi juga akan sangat diikuti oleh tadi ya mahasiswa kita atau mungkin siswa kalau di guru itu. Maka kita harus memperbaiki itu, komunikasi empati harus dibangun. Kemudian yang kedua, sebenarnya bukan hanya kita bicara tentang sistem di sekolah dan di
kampus saja, tetapi sistem di keluarganya harus diperbaiki. Betul. Gitu. Dulu kami malah berpikir, apakah perlu ya keluarga ini ada program namanya sekolah, mungkin 6 bulan sekali itu orang tua sekolah gitu ya. Jadi orang tua itu sekolah di sana supaya dia tahu tentang apa itu kesehatan mental, apa itu pendidikan, dan apa isi beban mereka, dan bagaimana keluarga mensupportnya gitu. Saya pikir itu satu hal yang bisa kita lakukan, karena mungkin sekarang dengan tadi ya hubungan orang tua yang tidak baik di keluarga dengan anak-anak mereka, ini akan jadi jembatan. Dan yang ketiga, sebenarnya kita ingin kalau kita bicara tentang edukasi, itu bukan berarti saya orang tua nitipin ke sekolah, sudah ya saya titip ya, nanti kalau sudah selesai baru saya akan jemput, demikian. Tetapi orang tua harus hadir di sana juga ketika ada di sistem sekolah itu, sehingga nanti mungkin harus ada pola-pola kesepakatan gitu ya, misalnya dosen gurunya ngajarin hal yang komunikasi yang baik, ternyata orang tuanya enggak ya, ada ketimpangan di dalam pendidikan. Karena di dalam satu pendidikan harus ada kesepakatan yang harus kita jalani. Nah, untuk itu mungkin nanti kita bisa ya, perawat-perawat ini bisa mengajarkan kepada guru BK-nya, kepada wali muridnya ya, atau mungkin ada, sekarang kami menemukan ada beberapa sekolah itu punya perawat di sekolah. Nah, perawat di sekolahnya nanti dibekali ya tentang bagaimana kesehatan mental, sehingga mereka bisa melakukan upaya-upaya berkelanjutan. Nah, ini mungkin yang harus kita benar-benar kawal tentang bagaimana dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan gitu ya, organisasi profesi seperti PPNI dan IPKJI itu hadir di dalam setiap kebijakan. Kita berharap dengan adanya kita bersama-sama, maka amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan teknisnya di PP Nomor 28 Tahun 2024 itu benar-benar kita bisa laksanakan. Karena kalau enggak, ini tidak akan bisa kita lakukan dengan baik. Jadi mungkin ini yang harus kita bangun bersama, meskipun nggak gampang, kata Indonesia kita ini luas banget, karakteristiknya juga luar biasa, dengan budaya yang memang luar biasa juga. Dan satu hal lagi, kekhasan atau pendekatan dengan orang tua juga tidak bisa digeneralisasi. Nah, ini yang juga jadi PR kita bersama. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Kita akan upayakan terus ya, supaya program-program ini, pilar sekolah keluarga perawat itu tetap akan menjadi satu pilar yang penting di dalam membangun kesehatan mental anak dan remaja. Baik Ibu, sebagai penutup nih Bu, untuk seluruh pelajar, mahasiswa, dan remaja yang mungkin saat ini sedang merasa terbebani gitu Bu, apa sih Bu pesan yang paling mendalam dan satu tips self-care yang bisa langsung mereka lakukan hari ini dari Ibu sendiri? Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Buat teman-teman, adik-adik saya yang luar biasa, tentu kalian mungkin saat ini sedang kondisinya lelah ya. Tapi pesan saya, nilai bukan identitasmu, tetapi jadilah dirimu sendiri. Kamu harus berharga karena kamu adalah individu yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Jadi yang harus kita tegakkan bukan hanya nilai, tetapi kemampuan kita mengelola emosi, kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Kita lakukan ritual-ritual itu dengan baik, ritual yang positif, bagaimana membangun hubungan yang baik dengan peer kita ya, dengan teman sejawat kita. Jangan lupa juga spiritualitas kita juga harus dijaga ya, dan kita mau belajar dari orang lain, karena seringkali kita hanya berharap bahwa inilah saya. Tidak demikian, betul inilah saya, tapi kita harus belajar apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain yang positif, yang akan memperkaya diri kita. Itu barangkali yang harus kita siapkan betul. Dan sekali lagi, bahwa kesehatan itu adalah hak setiap orang, bukan hadiah, tapi semua itu harus kita perjuangkan. Jadi apa yang bisa dilakukan saat ini, jadilah dirimu dan teruslah maju agar kalian bisa selalu tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi berprestasi untuk menjaga kesehatan kalian. Saya rasa itu untuk teman-teman semuanya. Baik, untuk teman-teman semua sejawat perawat dan untuk teman-teman semua masyarakat luas yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Itulah sesi podcast kita hari ini bersama Ketua IPKJI, yaitu Ibu Dr. Nurse Heni Dwi Windarwati. Untuk Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di podcast CNS, Ibu. Salam sehat. Sama-sama.
Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ya Ibu. Terima kasih banyak. Untuk Terima teman-teman kasih. semua, ya terima kasih Ibu. Terima kasih sudah belajar bersama. Siap, terima kasih Salam banyak sehat Ibu. semuanya. Salam sehat. Untuk teman-teman semua sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen juga subscribe. Apabila ada pertanyaan terkait tentang kesehatan jiwa, teman-teman bisa langsung DM Instagram DPP PPA ini ataupun komen di YouTube ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.